Om Swastiastu. Saya Tasa Aprilia dengan NIM 20130811042, jurusan Pariwisata Budaya kelas pagi semester 5. Di sini saya akan membacakan jawaban ulangan tengah semester mata kuliah Antropologi Pariwisata. Dengan perintah pertama yakni, jawablah dengan singkat, ringkas, dan tepat soal-soal di bawah ini dengan menggunakan referensi. Soal pertama, jelaskan esensi ilmu antropologi pariwisata dilihat dari peranannya dalam rencana tugas akhir saudara. Antropologi menurut Kunchoro-Ningrat adalah ilmu yang memperhatikan 5 buah masalah mengenai makhluk hidup, meliputi 1. Masalah pada perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. 2. Masalah pada sejarah terjadinya aneka bentuk makhluk manusia dipandang dari ciri-ciri tubuhnya. 3. Masalah pada sejarah asal, perkembangan, serta penyebaran berbagai macam bahasa di seluruh dunia. 4. Masalah persebaran dan terjadinya keanekaragaman kebudayaan manusia di seluruh dunia. Dan yang kelima, masalah pada dasar-dasar dan keanekaragaman kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat-masyarakat dan suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Ilmu antropologi pariwisata merupakan ilmu yang memfokuskan kajiannya pada masalah-masalah sosial budaya yang berkaitan dengan bidang pariwisata. Ilmu antropologi pariwisata menurut saya sangatlah mendukung dalam kajian pariwisata untuk kepentingan apapun, termasuk dalam kepentingan dan memberikan dampak terhadap wisatawan dan masyarakatnya. Ilmu antropologi pariwisata juga bisa menjadi panduan dalam menentukan ciri khas suatu daya tarik wisata, sehingga wisatawan dapat memilih yang mana yang akan dikunjunginya sesuai minatnya. Selain itu, antropologi wisata juga dapat memberikan kajian yang sesuai dengan masyarakat, budaya, lingkungan dalam melestarikan dan mengenalnya, bahkan bisa ditindaklanjuti dengan revitalisasi dan konservasi budaya. Soal kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan paradigma. Berikan contohnya dikaitkan dengan konsep budaya dan pariwisata dalam pandangan saudara. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Robert Friedrich, paradigma merupakan sekumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai sudut pandangnya dan membentuk citra yang subjektif seseorang terhadap realita. Sehingga apabila dikaitkan dengan konsep budaya dan pariwisata akan dapat menentukan cara menangani dan memahami realita serta keadaan budaya dan pariwisata. Contohnya, dalam membangun suatu destinasi ataupun daya tarik wisata tertentu, diperlukan adanya atraksi wisata. Dan sebuah atraksi wisata diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai tahap proses pembentukan atau pembangunan yang diharapkan pengelolaan pembangunan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat atau stakeholder. Karena pada kegiatan pariwisata akan terjadi pertemuan antara kebudayaan masyarakat sebagai tuan rumah dengan kebudayaan wisatawan bertujuan berpariwisata maupun pendatang yang bertujuan untuk bekerja. Konsep pariwisata budaya yang merupakan gabungan dari budaya dan pariwisata memiliki tujuan, yakni sebagai mekanisme pertahanan jati diri bagi komunitas masyarakat lokal yang mana hal ini dapat dijadikan paradigma pada pengelolaan pariwisata budaya yang memiliki dampak positif. Salah satunya lestarinya budaya lokal dan dikenalnya kebudayaan lokal pada khalayak umum. Nomor 3. Jelaskan konsep kebudayaan dalam paradigma interpretatif. Berikan contohnya dikaitkan dengan tema yang akan saudara pilih dalam tugas. Paradigma interpretatif merupakan paradigma yang memandang bahwa kebenaran, realitas, atau kehidupan nyata tidak memiliki satu sisi, tetapi dapat memiliki banyak sisi, sehingga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Tingkat subjektivitas dari paradigma interpretatif dinilai sangat tinggi. Paradigma ini menolak adanya anggapan bahwa kebenaran atau pengetahuan yang telah ada
harus selalu diperiksa kebenarannya dengan tujuan akhir berupa kebenaran yang tunggal. Tema yang saya pilih berupa pengamatan dari pengaruh antara kebudayaan tuan rumah dengan kebudayaan wisatawan apabila bertemu. Dari tema saya dan juga paradigma interpretatif ini, kaitannya adalah paradigma ini akan membantu saya dalam mengungkap bahwa kebenaran kebudayaan antara masyarakat dan wisatawan saling terkait. Untuk mengungkap kebenaran-kebenaran tersebut, saya harus memiliki kemampuan untuk menafsirkan setiap kejadian atau fenomena yang dapat saya lihat ataupun saya rasakan. Nomor 4, jelaskan yang saudara ketahui tentang metode etnografi. Berikan contoh langkah-langkahnya jika dikaitkan dengan rencana penelitian tugas akhirnya. Metode etnografi adalah suatu metode penelitian ilmu sosial. Menurut Harris, dalam John Ward Creswell tahun 2007 menjelaskan bahwa penelitian etnografi merupakan sebuah penelitian kualitatif di mana seseorang peneliti menguraikan, menafsirkan pola-pola bersama dan belajar nilai-nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa dari berbagai kelompok. Sesuai tema yang saya ambil, yang akan mempelajari tentang perjumpaan kebudayaan tuan rumah dan kebudayaan wisatawan, metode ini sangat berperan penting dalam melakukan penelitian. Langkah awal saya dalam melakukan penelitian nantinya tentu akan menjadikan metode ini sebagai dasar saya melakukan penelitian. Selain memandang aspek peluang yang saya amati sebelumnya, yakni kebudayaan dari dua objek, wisatawan dan tuan rumah, kemudian metode ini akan membantu saya dalam mendeskripsikan serta mempelajari secara realitas sesuai keadaan masa kini. Bagaimana kondisi suatu budaya atau kebiasaan, keyakinan, dan perilaku yang dapat dijadikan informasi hasil dari penelitian lapangan. Sehingga penelitian yang akan saya lakukan akan mengandung data yang sesuai, kondisi dan yang sebenarnya, yang dapat menemukan suatu tujuan tunggal, di mana tujuannya adalah melihat dan mengetahui sejauh mana pertemuan kebudayaan masyarakat lokal dengan wisatawan. Nomor 5, jelaskan implikasi perkembangan digital society, khususnya sibermedia, terhadap pariwisata budaya. Berikan contohnya, bisa dikaitkan dengan substansi tugas saudara. Digital society adalah masyarakat digital yang struktur sosialnya berupa jaringan dengan mikroelektronik berbasis informasi digital dan teknologi komunikasi. Sedangkan sibermedia atau media siber adalah segala bentuk yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan yang ditetapkan oleh Online Single Submission atau OSS. Implikasi perkembangan digital society, khususnya sibermedia, terhadap pariwisata budaya, salah satu contohnya adalah dengan adanya sibermedia, kini muncul istilah learning, website, blog, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Dengan adanya semua media siber tersebut, cara mempromosikan suatu daya tarik wisata akan dengan mudah dan efektif dibanding pada masa radio, televisi, dan koran. Adanya media siber memberikan kemudahan bagi calon wisatawan dengan stakeholder, bahkan masyarakat yang berkawasan dengan daerah wisata dalam berkomunikasi, bertukar informasi, memberikan panduan secara imbal balik, serta nyata. Berbeda pada masa radio, hanya mendengarkan keindahan dari suara penyiar, sedangkan televisi mampu memberikan gambar serta suara dapat dilihat dan didengarkan sehingga akan menimbulkan ekspektasi yang tercipta di dalam pemikiran pemirsa. Berbeda apabila media siber, di mana seluruh informasi pariwisata akan muncul dengan sendirinya apabila kita mengakses user terkait daerah yang ingin kita tahu sebelum memutuskan untuk berkunjung. Merencanakan itinerary dan juga menyiapkan segala hal yang diperlukan, seperti membooking terlebih dahulu akomodasi tertentu. Media siber membantu saya dalam memahami dan mengenal kebudayaan masyarakat tuan rumah dari sudut pandang saya sendiri dengan sudut pandang orang lain, dengan melihat apa yang ia simpulkan dan sering dibagikan dalam media sosial.
Media siber juga membantu saya mendapatkan informasi terkait penelitian yang saya lakukan, di mana ada kemungkinan tidak dapat bertemu dengan wisatawan yang berasal dari luar daerah secara langsung, dikarenakan waktu dan jarak tempuh. Media siber juga membantu dalam mengenalkan kebudayaan lokal terhadap khalayak yang tidak dapat hadir secara langsung. Sekian jawaban ulangan tengah semester mata kuliah antropologi dari saya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.